Rakyat Indonesia tidak bisa dibohongi dan tidak mau dibohongi lagi. Saudara-saudara percaya nggak lembaga survei abal-abal? Rakyat tidak percaya sama kalian. 3 juta suara ya. Ini agak janggal nih karena temen-temennya cuma 999. Ini harus berkurang, tapi ini enggak, ini gini ya sampai kiamat gitu kan. Makanya lebih percaya sama hasil dari Timnas Amin ini. Tapi kalau di angka elektoral kita justru curiga. Karena udah didesain dari awal angka itu akan dapat segitu tuh. Nah. Jadi itu dasarnya tuh. Ya bapak-bapak KPU, sesegera saja itu benerin kalau memang itu error sistemnya ya. Kecuali manusianya itu yang error, susah kalau manusianya yang error, apalagi kalau akhlaknya yang error. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Ya teman-teman semua, setelah kemarin ya ada penggelembungan suara di kubu 02, akhirnya masyarakat pun banyak berkomentar dan membuat video ya, sehingga secara tidak langsung KPU pun mendengarkannya. Dan tapi lucunya setelah itu pertanggal hari ini ya ada penggelembungan suara juga di kubu Pak Anies Baswedan, di mana tidak kira-kira teman-teman semua. Jadi ada tuh yang sampai 3 juta dan nanti ada videonya ya. Apa-apaan ini? Apakah ini agar membuat kita semua berpikiran wajar? Ada kesalahan dari pihak KPU-nya atau gimana? Atau ada errornya? Dan juga nanti ada tanggapan dari KPU sendiri ya yang mengatakan bahwasanya beliau adalah manusia biasa yang mungkin bisa salah juga. Tapi gini loh, kan pemilihan presiden ini sudah direncanakan sejak lama, sehingga dari sistem SDM-nya pun sudah dipersiapkan sejak lama. Tapi kenapa pas hari H malah justru acak-adul kayak gini? Tentu hal ini membuat masyarakat akhirnya pesimis ya dan tidak percaya dengan KPU. Harusnya jangan sampai seperti itu. Maka dari itu, mumpung masih ada kesempatan, ayolah lakukanlah demi Indonesia. Demi kebaikan, demi pemilu yang adil, dan juga nantinya masyarakat bisa legowo untuk menerima siapa yang kalah dan siapa yang menang. Oke teman-teman semua, ini ada ya perbedaan antara quick count dari KPU dan juga dari tim Amin. Coba kita lihat dulu videonya. Guys, ini gue nemu sesuatu yang janggal banget ya di sini. Jadi kan kemarin kita banyak banget video seliweran cek pleno yang gak sesuai dengan data yang dibaca sama si aplikasi Sirekap ya yang di komisi ini. Ada yang dari Lampung lah, yang intinya suara 02 itu sering banget nambah sekitar 300 sampai 1000-an gitu lah, 500. Nah, ini gue sebenarnya udah menyiasati ini. Ini lihat ya, kalau kalian lihat ya, ini jadi 51%, 31%. Jadi turunnya sekitar 4% guys, turunnya 4%. Nah, pas gua cek apa sebenarnya yang bikin Anies ini naiknya cepet. Nah, tuh lihat ya. Di Lampung dia 3 juta suara ya. Ini agak janggal nih karena temen-temennya cuma 999. Nah, kita buka ya. Tuh, lihat. Anies dapat 3 juta suara di Lampung. Menurut gua ya ini di pesawaran, nggak mungkin dong guys sebuah kabupaten atau kota bisa sampai jutaan sedangkan baru masuk 40%. Pesawaran ya, kita lihat tuh ya, kalian bisa lihat di Y5 tuh lihat. Y5 1 TPS 3 juta. Nah, menurut gua ya ini tuh cara mereka untuk mengaburkan data-data, maksud gue kecurangan-kecurangan yang dari kemarin jalan. Jadi tuh nanti suatu saat pasti berita ini ada yang nge-capture, nge-up di berita dan bakal bilang 01 curang. Kayak gitu, untuk nutupin berita-berita sebelumnya. Lihat aja ya, tandain aja ini. Ini bakal pasti digoreng sebagai suara gaib. Padahal yang dari kemarin kita lihat ya, 02 terus yang selalu tidak sesuai dengan ceplenonya dengan banyak banget. Nah, ini satu tempat langsung nggak main-main 3 juta guys, 3 juta satu tempat. Ini pasti akan bikin geger semuanya, asli bakal bikin geger semua. Dan lihat aja, ini yang bakal mereka goreng terus sehingga yang nggak sesuai yang lain itu ketutupan beritanya. Catat ya guys ya, lihat nih. Kecurangannya tidak apik ini yang dinamakan ya.
Ya ini teman-teman semua yang terjadi saat ini ya, bagaimana coba masyarakat mau dibohongin apa mau gimana gitu. Dan sekarang masyarakat tuh udah pinter-pinter gitu loh, apalagi sekarang media sosial sudah bisa untuk save ya kan, save video sehingga jejak digital, rekam jejaknya itu tidak akan bisa hilang. Jangan ngawur deh. Oke, dan ini juga ada ya perbedaan antara KPU dan juga quick count dari tim Amin. Coba kita lihat videonya. Yang herannya, yang kita laporkan tentang penggelembungan suara, yang lucunya nggak berpengaruh di diagramnya Prabowo. Harusnya kan diagramnya Prabowo ini berkurang ketika kita ada laporkan dan dibenahi oleh KPU. Ini harus berkurang, tapi ini nggak, ini gini ya sampai kiamat gitu kan. Makanya lebih percaya sama hasil dari Timnas Amin ini. Ini hasil real count-nya kayak gini. Nih, Prabowo di 51,4. Nih, Anies di 36,7. Dari TPS yang masuk, dari total TPS ini, yang masuk itu ada sekitar 107.609 TPS. Ya, perhitungan masih 13,12%. Jadi memang timnya Amin tuh pelan-pelan santai tapi pasti. Nih suara yang masuk udah 37 juta. Ya, kalau di KPU kita banyak tahu ada kecurangan juga dilaporin, direvisi, tapi ini nggak turun gitu loh diagramnya. Ini kadang-kadang keselnya di sini gitu. Ya, sekarang kita harus percaya yang mana nih? Tim Amin atau justru KPU? Tapi tenang saja ya teman-teman semua, tim Amin juga terus memantau ya. Jadi nanti suara-suara yang sah sudah ada, jadi tidak akan bisa dimanipulasi lagi ya. Tapi tetap kita harus tetap pantau terus teman-teman semua. Nah, buat kalian juga yang ingin terus memantau, cek ya di channel Pak Bambang. Beliau terus update terus gitu tentang suara ini. Ya oke teman-teman semua, ini lucu juga nih. Ada rekam jejak dari Pak Prabowo Subianto yang mengatakan dulu tahun 2019 beliau mengatakan kalau quick count itu adalah bohong, ya kan? Dia sendiri yang mengatakan, dan ini ada rekam jejaknya. Oke teman-teman semua, kita lihat dulu videonya. Satu lagi nih, ya tiap TPS kan ada 300-an ya yang milih. Masa menang bisa 600, 800, 400. Yang lainnya setan, kunyuk, iblis. Kali aja deh dapat suara buat nusuk. Kacau dah sekarang dah. Gue perhatiin dari kemarin ya, yang diinput 170 bisa 470, yang diinput 60 bisa 660. Udah gila udah. Saudara-saudara, ini adalah kemenangan rakyat semuanya. Rakyat Indonesia sudah bangkit. Rakyat Indonesia sudah sadar. Rakyat Indonesia tidak bisa dibohongi dan tidak mau dibohongi lagi. Saudara-saudara, percaya nggak lembaga survei abal-abal? Rakyat tidak percaya sama kalian. Mungkin kau bisa pindah ke Antartika. Kalian tukang bohong, hai lembaga survei bohong. Kau bisa bohongi penguin-penguin di Antartika. Lembaga yang berada di pihak-pihak paslon lain menunjukkan angka-angka yang memang paslon Prabowo Gibran menang sekali putaran. Jadi pernyataan Prabowo ini mengatakan kepada lembaga survei quick count, hai tukang bohong, kurang lebih seperti itu ya. Rakyat tidak percaya kepada kalian. Mungkin kalian harus pindah ke negara lain. Lain lagi di 2024 ketika penguasanya mendukung Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming dan hasil quick count menyenangkan hati mereka, baru percaya ya. Lucu juga ya. Bagaimana menurut kalian guys, para pendukung 02? Apakah Anda juga merasa lucu dengan fakta atau kenyataan ini?
Dan ini rekam jejak di 2019, jadi nggak bisa dibantah ini ya. Hai. Anies dan Ganjar itu ya nggak perlu nunggu sampai quick count selesai. Datang ke Komisi Pers bilang kami menolak hasil pemilu. Coba kita tanya dulu, ini angka elektoral atau angka moral? Itu dalilnya di situ. Dan Robert tadi menarik mengatakan bahwa kalau orang lagi di bawah, politisi lagi di bawah, dia ngomong soal moral. Begitu dia di atas, dia jadi arogan, dia nggak perlu dengan moral. Di hal ini juga yang mau saya terangkan sebetulnya tuh. Dan apakah politisi itu didesain untuk menghasilkan integritas atau justru menghasilkan dirty hand? Dia pakai istilah itu loh di dalam buku itu, the dirty hand itu. Jadi kita balik lagi pada upaya untuk memahami. Kalau seandainya angka itu angka moral, oke, kita terima itu. Tapi kalau di angka elektoral kita justru curiga, karena udah didesain dari awal angka itu akan dapat segitu tuh. Nah. Jadi itu dasarnya tuh. Nah sebetulnya kalau kita mau fair, buat Anies dan Ganjar itu ya nggak perlu nunggu sampai quick count selesai. Datang ke Komisi Pers bilang kami menolak hasil pemilu. Itu baru bermutu tuh secara radikal. Ada radical break mengatakan tidak mungkin tiba-tiba ada angka 50% kan? Ya itu saran dari Bung Rocky Gerung ya. Lebih baik ngomong di awal seperti itu ya, karena memang kenyataannya kan seperti itu. Kemarin tuh ada sempat video rame ya itu. Jadi quick count-nya itu sudah mulai dari tanggal 13 Februari. Itu kan belum pencoblosan tuh. Lalu menghitung quick count-nya dari mana tuh kok bisa sebelum pencoblosan justru sudah ada gitu ya. Dan itu rame di media sosial juga ya teman-teman semua. Oke, kali ini ada tanggapan juga dari pihak KPU-nya dan lucunya banyak banget para netizen yang berkomentar absurd pokoknya. Kita lihat videonya. Pada intinya kami ini di KPU masih manusia-manusia biasa yang sangat mungkin salah, tapi kami pastikan kalau yang salah-salah pasti akan dikoreksi. Yang paling penting KPU ini nggak boleh bohong dan harus ngomong jujur. Hasil quick count sudah digelar, jangan harap menang kalian Anies Ganjar. Curang hanya jadi tontonan bagi mereka yang disuap dengan tambah sangonan. Oh ya, oh ya, oh ya, bongkar. Oh ya, oh ya, oh ya, bongkar. Sabar, sabar, sabar dan dung. Tanam singkong jadi jagung, apa yang ditunggu? Perbaikan atau perubahan? Kedumuan tak pantas diberlanjutkan. Oh ya. Ya teman-teman semua, itu komentar dari para netizen ya, pure ya, asli kekesalan dari netizen. Dan lucu banget ya. Jadi seolah-olah itu kita itu sebagai masyarakat tuh kayak dibodoh-bodohin banget gitu. Kita tuh tahu loh, kita tuh tahu ya kan. Makanya sekarang para komentator juga cerdas-cerdas gitulah ya. Aduh, kalau nggak ketahuan pasti adem-adem aja nih. Kocak sih ya. Nah sampai-sampai KPU pun digeruduk sama para emak-emak dan juga dikomentari dengan emak-emak. Coba kita lihat videonya. Mau demo di KPU. Ibu-ibu yang duluan ini bahaya. Minta maaf nih. Tunggu dulu ya bapak-bapak, masalah minta maaf memaafkan mah masih lebaran, masih jauh. Yang penting sekarang bagaimana bapak-bapak yang di KPU ini bisa memperlihatkan, membuktikan kepada seluruh rakyat Indonesia kalau bapak itu memang bekerja untuk negara ya bapak, untuk Indonesia. Sebenarnya gampang. Yang pertama coba dikunci, kan 300 tiap satu TPS itu 300 DPT. Udah dikunci aja di angka 300 sehingga kalaupun ada kesalahan input, salah tulis, nggak mungkin ada salah satu paslon yang sampai angkanya itu melebihi dari 300. Sekarang kan kita lihat, masyarakat bisa lihat, masa ada salah satu paslon khususnya ya di 02 itu ada yang 500, 800, 1000, bahkan ada yang 136.000, dan itu bukan satu TPS, itu 2.500 TPS lebih yang errornya seperti itu. Jadi mau klarifikasi, mau minta maaf,
itu nggak ngaruh kalau nggak dibenerin. Jadi sekarang ya bapak-bapak KPU, sesegera saja itu benerin kalau memang itu error sistemnya ya, kecuali manusianya itu yang error. Susah kalau manusianya yang error, apalagi kalau akhlaknya yang error. Jadi kalau udah dibenerin, ini semua dimasukin di input. C1-nya, jangan baru 2 TPS dalam satu kecamatan di input, sudah ada pengumuman, tenang saja ya. Masyarakat mau pendukung 01, 02, 03 pasti sabar menunggu hasil akhir setelah semua suara yang real, yang jujur, yang betul itu sudah diinput. Gak bakalan terburu-buru ucapkan selamat sama capresnya, apalagi deklarasi kemenangan, apalagi ngasih bunga segala macam. Enggak, kami bakalan sabar menunggu asal suara kami itu benar-benar sampai dengan jujur, dengan benar, dengan betul, tidak ada penggelembungan suara yang di luar nurul ya Bapak. Jadi minta maafnya nanti itu mau musim lebaran, yang penting segera benerin ya Pak ya. Ini kasihan saksi sampai subuh, petugas KPPS, petugas TPS itu udah kerjanya, aduh udah nggak ngena capek, tapi masa seperti ini gitu ya, data yang mereka kumpulkan itu nggak dihargai sama sekali. Hargai ya semua ini Bapak-bapak, nggak, bukan masalah paslon pendukung 01, 02, 03, semua rakyat dihargai suaranya ya Bapak. Berikan data yang betul, yang benar, kami sabar menunggu. Bapak nggak usah tergesa-gesa, kiamat belum tentu besok terjadi, nggak usah tergesa-gesa ya Bapak ya. Ya teman-teman semua, kita harus dan wajib acungi jempol untuk emak ini ya. Cerdas banget, coba bayangin deh, kalian bayangin, si emak aja paham loh. Masa KPU sekelas negara, KPU masa kalah pintar sih sama si emak? La haula, gimana coba kalau kayak gitu? Kak, maka dari itu inilah ada indikasi kesengajaan, indikasi loh ya, indikasi kecurangan. Bener kata si emak tadi, jangan-jangan SDM-nya, orangnya yang bobrok ya kan? Aduh, kesel gua. Terlepas dari itu semua, dimana kita semua tahu ya kalau Pak Prabowo sudah mendeklarasikan kemenangannya ya. Dan itu disaksikan oleh banyak banget pendukungnya. Sehingga banyak juga para netizen yang akhirnya jumawa gitu ya, merasa yang dipilih menang ya kan. Nah ini ada video yang lucu juga ini. Ada video bahwasanya pendukung sebelah itu emosi karena ada seorang artis yang mencoba untuk memberikan selamat kepada Pak Prabowo. Coba kita lihat videonya. Artis yang menghina Bapak kemarin, Bapak Prabowo Subianto, yang menghina fisik, pincang, mengatakan segala macam. Public figure yang menghina, menghujat, meragukan seorang Prabowo Gibran. Mana kalian semuanya, bangsat, anjing kalian semuanya? Hah? Takut reputasi kalian tidak berjalan lagi. Tai lu. Sekarang lu mulai sopan. Melihat persentasenya meledak. Mulai sopan lu Mau sopan. Bangsat lu. Tai lu semua. Takut hancur karir lu kan. Bangsat. Menurut gue postingan kayak gini gak perlu ya. Pak Prabowo sendiri bilang dia akan jadi presiden untuk semuanya. Oke lah, dia menang quick count sekarang. Terus ada beberapa dari pendukung 1 dan 3 mengucapkan selamat. Bukan itu bentuk respect ya? Gue nggak paham aja sih nalarnya kayak gimana. Ya lu respect balik nggak sih harusnya? Jadi ya dari kemarin dibilangin pemilu damai, difitnah senyumin aja. Terus di ujung ketika teman-teman menang malah ngata-ngatain kayak gini, menurut gue nggak banget ya. Gue sebagai muslim, gue percaya kalau misalnya pemimpin itu udah sah dimenangkan, maka ya kita harus taat pada beliau gitu. Walaupun sampai sekarang kita masih menunggu hasil real count. Tapi ya nggak gini juga. Maksud gue ya kalau dia bilang selamat ya lu respect balik gitu loh. Nggak ngerti gue. Bapak sekarang lu bilang kongres dan selamat. Tai lu semua. Takut. Waduh, serem sekali abang ini. Ada bang ini. Lah emang kenapa bang? Apa salahnya dari tim 01 sama 03 mengucapkan selamat kepada seorang pemenang? Lah kenapa? Ya itu kan bentuk respect. Ya harusnya Anda sebagai tim sesnya juga mengatakan ya terima kasih, begitu respect kembali. Ini kenapa malah tai lu semua? Pada takut karir lu hilang. Lah emang Pak Prabowo mau ngapain? Pertanyaannya. Orang Pak Prabowo aja baik kok. Dia aja sendiri yang mengucapkan jangan ledek lagi. Kita semua seluruh Indonesia akan saya rangkul. Lah Anda ini siapa kok berbicaranya seperti itu? Anda ini baper kali ya. Terus ngerasa hebat loh udah kayak gitu ya. Kuat men. Jangan-jangan cuma
Ya oke teman-teman semua, gua rasa cukup ya. Mudah-mudahan video-video ini bermanfaat dan meyakinkan kita untuk kemenangan 0-1 ya, karena masih panjang teman-teman semua. Oke teman-teman semua, gua rasa cukup ya. Jangan lupa untuk berikan komentar dan kritikan kalian di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like, subscribe channel ini. Sekian dari gua, Prayoga Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.